Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bukti-bukti sudah terlepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum itu, kami menjelaskan sekilas siapa dan apa itu Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin ada yang belum mengetahuinya. Ya'juj dan Ma'juj atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Gog dan Magog. Secara umum diketahui di dalam Islam sebagai bangsa manusia yang membawa fitnah atau kekafiran atau kerusakan di dunia ini, khususnya menjelang hari kiamat. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj kemudian dikurung di wilayah tempat tinggal asal mereka yang disebutkan berada di tempat-tempat yang tinggi di dunia. Mereka dikurung oleh Raja Dzulqarnain agar mereka tidak kemudian mengganggu bangsa-bangsa lainnya. Ya'juj dan Ma'juj dicirikan sebagai bangsa yang suka memerangi, menginvasi bangsa lainnya. Mereka mempunyai keunggulan kekuatan fisik dan kecerdasan di atas rata-rata bangsa-bangsa lainnya. Jumlah anak keturunan mereka sangat banyak dibanding keturunan bangsa lainnya, sehingga digambarkan mereka dapat menghabiskan air sungai yang mereka lalui. Beberapa kurun waktu berlalu semenjak dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj oleh Dzulqarnain dengan dinding yang terbuat dari campuran besi dan tembaga. Kemudian ada yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj pada saat ini sudah lepas dari penjara tembok Dzulqarnain, dan ada yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj masih terpenjara dan baru akan lepas nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman. Adapun kami berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah terlepas dari tembok Dzulqarnain, dan kami akan memaparkan bukti-buktinya. Untuk mengetahui persis lokasi Ya'juj dan Ma'juj, maka kita perlu mengetahui siapa Dzulqarnain sebenarnya. Karena Dzulqarnain bukanlah nama sebenarnya, tetapi ia adalah gelar yang Allah berikan kepada orang yang dimaksud. Yang gelar ini termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam buku ensiklopedia akhir zaman, Syekh Al-Mubayyad menjabarkan dari apa yang ditulis oleh Asy-Syaukani dan ulama-ulama lain yang meneliti tentang siapa sosok Dzulqarnain. Maka secara garis besar ada beberapa dugaan terkait siapa Dzulqarnain. Di antaranya, 1. Dzulqarnain adalah Iskandar Al-Maqduni atau Alexander of Macedonia. Pendapat ini bersumber dari hadis yang lemah, dilemahkan oleh Ibnu Hajar. Ditambah bahwa Iskandar Al-Maqduni adalah orang kafir, maka pendapat pertama ini gugur. Karena ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Dzulqarnain adalah hamba beriman yang soleh. Yang kedua, Dzulqarnain adalah raja di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Hajar menganggap pendapat ini lebih kuat dari pendapat yang pertama. Namun sejumlah atsar sahabat dan tabi'in yang dijadikan sumber rujukan pendapat ini tidak lepas dari banyak kritikan. Kemudian yang ketiga, Dzulqarnain adalah raja dari Arab. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar. Namun menurut Syekh Al-Mubayyad, pendapat ini jauh dari kebenaran karena hanya bersumber dari syair-syair bangsa Arab. Sedangkan dalam sejarah asli bangsa Arab tidak pernah disebutkan gelar tersebut bagi raja-raja bangsa Arab. 4. Dzulqarnain adalah raja Persia bernama Quraisy. Pendapat ini dituturkan oleh Abdul Kalam Azad, seorang ulama India. Kesimpulan yang sama juga dihasilkan oleh seorang peneliti bernama Hamid Al-Aulaki. Ringkasan kesimpulan mereka adalah sebagai berikut. 1. Yahudi sangat mengenal sosok Dzulqarnain. Karena itu mereka menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menanyakan tentang Dzulqarnain. Karena itulah informasi yang digali pertama adalah dari kitab Perjanjian Lama atau Old Testament yang ada di tangan Yahudi. Apabila Dzulqarnain adalah Quraisy, maka akan sangat wajar jika kaum Yahudi sangat mengenal siapa Dzulqarnain. Karena Quraisy inilah yang membebaskan Yahudi dari perbudakan di Babilonia di bawah kekuasaan Nebukadnezar pada waktu itu.
kemudian mengembalikan mereka Yahudi ke Yerusalem atau tanah suci setelah pengusiran karena murka Allah pada waktu itu. Kemudian bukti selanjutnya adalah Quraisy menguasai wilayah empat mata angin. Di selatan ia menguasai Babilonia, di barat ia menguasai Kekaisaran Lydia dan Kekaisaran Media di timur. Di utara Quraisy menguasai wilayah sampai wilayah yang berbatasan dengan pegunungan Kaukasus. Nah, jika Quraisy disimpulkan sebagai Zulkarnain, maka ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Kahfi, bahwa Zulkarnain menguasai timur dan barat. Ketiga, Quraisy disebut menyembah Tuhan yang satu atau bertauhid. Hamid Al-Aulaki berpendapat bahwa kemungkinan ia masuk Islam melalui perantaraan orang-orang Yahudi. Begitupun Zulkarnain, bahwa ia adalah hamba Allah yang soleh, bertauhid. Bila Zulkarnain adalah Quraisy, maka tidak bertentangan sama sekali, karena ada nas dari Alkitab bahwa akan ada seorang Mesias atau juru selamat untuk Bani Israel yang bernama Quraisy atau Quraisy. Hal ini terdapat di dalam Alkitab Yesaya. Bunyinya, beginilah firman Tuhan kepada orang-orang yang diurapinya, kepada Kores yang tangan kanannya telah kupegang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, dan untuk melepaskan pinggang raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya, dan agar pintu-pintu gerbang tidak ditutup. Yesaya 45. Nah, berarti Quraisy adalah tokoh non-Bani Israel yang disebut di dalam Alkitab selain nama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukti yang keempat termaktub dalam kitab Nabi Daniel, bahwa ia bermimpi, dan aku melihat dalam mimpi, aku berada di sungai Aulai, lalu aku mengangkat pandangan mataku, tiba-tiba aku melihat seekor kambing yang berdiri di tepi sungai. Ia memiliki dua tanduk yang tinggi, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang tinggi mengungguli yang lain. Aku melihat kambing itu menanduk ke arah barat, utara, selatan. Aku mendengar suara manusia di antara Aulai. Lantas dia berseru dan berkata, "Wahai Jibril, pahamkanlah orang ini atas mimpinya." Adapun kambing yang memiliki dua tanduk itu adalah kerajaan Mada dan Persia. Kitab suci, kitab Daniel bagian ke-8, 1277 dan halaman sesudahnya. Nas ini mengaitkan dua tanduk, yaitu makna dari julukan Zulkarnain dengan penguasaan atau penaklukan dua kerajaan dalam sejarah, yaitu kerajaan Media dan kerajaan Persia. Kemudian bukti yang kelima, ditemukannya patung Quraisy pada benda-benda peninggalan Persia, dan tampak jelas patung tersebut memiliki dua tanduk. Ini merupakan kesesuaian dengan gelar Zulkarnain yang artinya memiliki dua tanduk yang menguasai wilayah timur dan barat. Quraisy menyatukan dua kerajaan, yaitu kerajaan Lydia dan kerajaan Media. Ini maksud dari Zulkarnain, yaitu memiliki dua tanduk atau menguasai dua kerajaan sekaligus. Dengan banyaknya kesamaan dalam literatur sejarah yang menceritakan Quraisy dengan penggambaran Zulkarnain, membuat Syekh Al-Mubayyad menyimpulkan bahwa pandangan inilah yang mendekati kebenaran, bahkan menjurus kepada kebenaran yang tidak diragukan lagi, bahwa Zulkarnain adalah Raja Persia generasi pertama yang bertauhid, yaitu Raja Quraisy, atau yang dikenal dengan nama Cyrus the Great. Pendapat ini sempat diragukan karena banyaknya prasasti Persia yang menggambarkan Quraisy sebagai pemuka agama jahiliyah dan penyembah api. Akan tetapi para ulama akhirnya setelah meneliti menyimpulkan bisa jadi hal itu banyaknya prasasti tersebut adalah pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh para pemimpin dan generasi setelah Quraisy. Seperti halnya penduduk Mekah jahiliyah bangsa Quraisy yang mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim, kemudian menjadikan Baitullah sebagai rumah berhala. Kemudian pemutarbalikan juga terjadi dilakukan oleh Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah menjadi kafir karena berbuat sihir untuk menjadikan jin tunduk kepadanya.
Nah, sekarang kita telah mengetahui siapa sosok Zulkarnain sebenarnya, dan kita cukupkan video kali ini sampai di sini. Dalam video selanjutnya, kita akan mengikuti penjelajahan Zulkarnain ke berbagai belahan dunia, sehingga kita dapat mengetahui jejak-jejak dan wilayah asal dari Ya'juj dan Ma'juj. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسبح باسم ربك العظيم